Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Farmer Sejati dalam penjelasan media pembelajaran pintar akuntansi ini materi laporan keuangan perusahaan jasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi dari laporan keuangan perusahaan jasa yang terdapat pada media pembelajaran akuntansi fiksi ini. Baik, kita masuk terlebih dahulu. Kita next. Baik, kita masuk ke menu materi. Masuk dari konsep laporan keuangan. Baik, di konsep laporan keuangan kita akan belajar yang pertama tentang pengertian laporan keuangan itu dulu. Sebenarnya apa sih pengertian laporan keuangan? Jadi menurut Hidayat tahun 2018, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Kemudian menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi bersangkutan dengan memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Sedangkan menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi nomor 1, laporan keuangan itu merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan. Berdasarkan pengertian menurut ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi tentang posisi atau kinerja keuangan suatu perusahaan atau perusahaan yang disajikan secara struktur untuk digunakan dalam membuat keputusan ekonomi. Kemudian laporan keuangan itu meliputi neraca, laba rugi, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Atau biasanya kita mengenal 5, laporan laba rugi, laporan perubahan likuiditas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ada 5 macam-macam dari laporan keuangan. Kita next. Kemudian apa sih tujuan dari laporan keuangan? Jadi tujuan laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Jadi tujuan laporan keuangan itu untuk menyediakan untuk melaporkan informasi tentang posisi keuangan kita itu apakah menguntungkan atau dalam kondisi rugi, dan juga informasi keuangan ini untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan bagi pemakai, dalam hal ini mungkin pihak internal atau eksternal dalam pengambilan sebuah sikap ataupun keputusan. Nah, informasi keuangan ini itu kan nanti ada macam-macamnya, ada laba ruginya, kemudian ada perubahan ekuitasnya, ada posisi keuangan, ada pengetahuan tentang arus kas. Nah, dari hal-hal tersebutlah itu yang menjadikan sebuah dasar dalam pengambilan sebuah keputusan keuangan supaya perusahaan ini bisa terus memperoleh laba atau tetap bisa eksistensi sebagai sebuah entitas atau suatu perusahaan. Kita next. Nah, ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa aja sih dapat dikatakan sebuah laporan keuangan yang kualitatif atau berkualitas? Yang pertama itu ada dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk masuk ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dalam ketentuan yang wajar. Jadi, laporan keuangan yang baik itu laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pemakainya, bukan yang semakin sulit atau yang semakin sulit untuk dipahami itu tidak dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Justru yang berkualitas itu yang dapat dipahami. Yang dalam hal ini orang yang memahaminya itu mempunyai dasar dalam memahami laporan keuangan tersebut atau mempunyai ilmunya. Kemudian ada relevan. Relevan itu adalah informasi keuangan itu membantu atau dapat mempengaruhi keputusan
pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Jadi masih berhubungan, masih relevan antara masa lalu, masa kini, hingga masa depan laporan keuangan yang disajikan. Kemudian keandalan. Keandalan ini artinya informasi keuangan itu bebas dari kesalahan material dan bias, serta penyajiannya secara jujur, apa yang seharusnya disajikan atau yang sewajarnya disajikan. Jadi keandalan itu, informasi itu harus andal, jujur, bebas dari segala kesalahan dan ataupun bias, dan disajikan dengan sewajarnya. Kalau dikatakan jujur, mungkin ada beberapa pihak-pihak yang laporan keuangan itu memang dikhususkan untuk pihak investor atau kreditor, jadi memang disajikan dengan sewajarnya. Kemudian dapat dibandingkan. Laporan keuangan ini harus dapat dibandingkan antara satu periode dengan periode tertentu, atau dengan perusahaan lainnya, atau dengan posisi keuangan tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Jadi memang dapat dibandingkan dan dapat dilihat, oh ternyata tahun ini dengan tahun break sebelumnya terjadi kenaikan, terjadi penurunan. Itu sebagai bentuk kualitas dari laporan keuangan. Kemudian ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Ada pihak internal dan juga pihak eksternal. Mungkin mudahnya pihak internal itu dari dalam, pihak eksternal itu dari luar. Siapa aja yang masuk ke dalam pihak internal? Sudah pasti pemilik atau owner. Kemudian ada manajer atau manajemen, baik itu direktur atau direktur utama. Nah, itu masuk ke dalam pemilik. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan ini merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri. Kemudian eksternal itu ada investor, pemilik modal. Kemudian ada kreditur, bank misalnya, peminjam uang. Terus ada pelanggan kita. Nah, itu juga pihak eksternal, serta pemerintah berkaitan dengan pajak ataupun kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ekonomi perusahaan. Terus yang kelima ada masyarakat. Masyarakat ini masyarakat umum yang kalau misalkan di Bursa Efek Indonesia itu bisa secara mudah mengakses laporan keuangan suatu perusahaan. Oke, kita lanjut ke macam-macam laporan keuangan atau bagian dari laporan keuangan ini. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement berisi informasi yang mengenai pendapatan dan beban selama periode tertentu, sehingga memberikan gambaran tentang keuntungan atau kerugian bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan ini mencakup rincian pendapatan yang dihasilkan serta beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik yang terkait usaha maupun di luar usaha selama periode tertentu. Tujuan laporan laba rugi adalah untuk membantu pemilik bisnis dalam menentukan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan atau mengurangi beban agar usaha dapat menghasilkan keuntungan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, unsur-unsur yang terdapat dari laporan laba rugi itu ada 3. Itu ada pendapatan, beban, dan juga laba rugi atau rugi bersih. Nah, ini 3 unsur ini yang penting yang harus ada di laporan laba rugi. Kemudian bentuk-bentuk laporan laba rugi itu ada 2. Yang pertama single step dan yang kedua adalah multiple step. Kalau single step itu semua jenis pendapatan dimasukkan dalam satu kolom, terus beban juga dimasukkan dalam satu kolom. Kemudian kalau multiple step itu ada pemisahan tuh, ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, ada beban usaha dengan beban di luar usaha, jadi ada pemisahan. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Ini yang single step. Nah, ini single step. Ini pendapatan usaha, pendapatan digabung semua, bebannya juga digabung semua. Ini single step. Nah, ini multiple step. Nah, ini lihat pendapatan usaha itu dikelompokkan pendapatan di luar usaha, contohnya pendapatan bunga, beban di luar usaha juga beban. Jadi ada pemisahan kalau multiple step. Mau single step mau multiple step sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman atau para penggunanya, jadi bisa disesuaikan mau single step ataupun multiple step. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terjadi pada suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Dalam laporan perubahan ekuitas dapat terjadi penambahan atau pengurangan ekuitas. Penambahan ekuitas itu biasanya terjadi apabila laba bersih lebih besar daripada penarikan pemilik atau PRAC. Jadi penambahan itu laba bersih lebih besar daripada PRAC atau penarikan pemilik. Sedangkan pengurangan ekuitas terjadi apabila laba bersih lebih kecil dari penarikan
pemilik atau rugi bersih ditambah dengan penarikan price, itu juga akan mengurangi ekuitas. Penyusunan laporan perubahan ekuitas dilakukan setelah neraca lajur atau laporan laba rugi. Hal tersebut karena salah satu unsur dari laporan perubahan ekuitas adalah laba atau rugi bersih yang didapatkan dari laporan laba rugi. Jadi biasanya laporan perubahan ekuitas ini dilakukan setelah menyusun laporan laba rugi, karena nanti kita akan mengetahui laba atau rugi bersihnya dari suatu perusahaan tersebut. Nah, unsur-unsurnya itu ada modal awal, kemudian laba atau rugi bersih, setoran atau penarikan pemilik. Kalau setoran itu biasanya menambah, kalau penarikan itu akan mengurangi. Yang ketiga ada ekuitas akhir. Ini hanya ada satu bentuknya, kurang lebih seperti ini: modal awal, kemudian laba bersih dikurangi pengambilan pribadi. Nah, ini karena lebih besar maka penambahan jadi 510, maka modal awal ditambah dengan penambahan modal ini, jadinya modal akhir sebesar 2.840 rupiah. Kita next ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan. Ada perbedaan itu dalam menyajikan informasi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Aset itu apa aja sih? Aset adalah segala hal yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai ekonomi, contohnya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, dan lain sebagainya. Kalau kewajiban, itu kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain, contohnya utang bank, utang gaji, utang pajak, utang klaim, dan lain sebagainya. Terus ekuitas apa? Ekuitas itu merupakan hak perusahaan yang berupa modal dasar atau modal ditempatkan dan disetor serta laba usaha. Nah, bentuk laporan di posisi keuangan itu ada dua: skontro dan stempel. Skontro itu bentuk laporan keuangan yang memisahkan antara aktiva dan pasifa. Aktiva di posisi kanan, pasifa di posisi kiri. Nah, bentuk stempelnya adalah bentuk yang aktiva dan pasifanya disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping akun. Nah, ini yang skontro ini yang memisahkan aktiva dan pasifa. Aktiva di sebelah kanan, pasifa di sebelah kiri. Ini jumlahnya harus sama, total aset dengan total kewajiban dan ekuitas, karena harta sama dengan utang plus modal atau kewajiban plus ekuitas. Nah, ini untuk yang stempel itu yang memandang ke bawah. Ini sama aja, dua-duanya merupakan bagian dari laporan posisi keuangan, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kita next. Nah, ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan jenis laporan keuangan yang memuat informasi mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan untuk merencanakan dan memprediksi penggunaan kas di masa yang akan datang berdasarkan sumber pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini ada 3 komponen penting atau utama dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan atau financial activities. Aktivitas operasi itu gampangnya adalah aktivitas yang berhubungan sama kegiatan operasional suatu perusahaan, seperti kalau di perusahaan jasa itu pembelian dan penjualan jasa atau adanya penjualan jasa. Kemudian ada perlengkapan dengan manfaat masa kurang dari 1 tahun misalnya. Terus kalau investasi itu ada pembelian atau penjualan aset tetap. Kalau pendanaan itu yang berhubungan dengan penambahan modal perusahaan, seperti modal awal, bank atau obligasi serta penerbitan. Nah, metode penyusunan laporan arus kas itu ada metode langsung sama metode tidak langsung. Menurut metode ini, metode langsung melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto kegiatan operasional perusahaan. Bagi komponen arus kas metode langsung yaitu memiliki sumber data yang jelas, terdapat data aktivitas operasional perusahaan, data aktivitas investasi, dan data aktivitas pendanaan. Nah, kalau menurut metode tidak langsung itu adalah menggunakan laba bersih yang dilakukan penyesuaian. Nah, apa aja yang disesuaikan? Itu ada beban non cash seperti depresiasi, amortisasi, dan depresiasi. Terus ada gain and loss atau pelepasan aset tetap, ada perubahan dalam akun-akun non cash, peran aset, dan peran liability. Mungkin mudahnya kalau metode langsung itu biasanya dapat dilihat dari kalau di perusahaan jasa di buku besar kas, nah itu jumlah saldo di buku besar kas harus sama dengan jumlah di
laporan arus kas hasil akhirnya. Kalau metode tidak langsung itu diambil dari laporan laba rugi dengan posisi keuangan komparatif antara tahun sebelumnya dengan periode berjalan. Sebenarnya yang membedakan antara laporan arus kas dengan metode langsung dan tidak langsung itu hanya di aktivitas operasinya saja. Untuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan itu sama saja. Yang membedakan antara metode langsung dan tidak langsung itu di aktivitas operasional. Yang satu langsung melihat pada akun-akun yang mempengaruhi kas atau kasnya. Kalau yang metode langsung itu menggunakan laba bersih atau laba bersih yang dilakukan penyelesaian seperti itu. Kita next. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu mungkin contoh laporan arus kasnya seperti ini. Laporan arus kas, dan ini yang metode tidak langsung, ini metode langsung, karena langsung penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan kas dari pengguna sewa. Kalau ini tidak langsung ini karena laba bersih penyesuaian. Nanti lebih jelasnya kita di contoh kasus. Next. Ini ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini biasanya kalau di laporan perusahaan biasa yang kita pelajari kelas 10 ya hanya sekedar informasi atau pengetahuan buat teman-teman bahwa catatan atas laporan keuangan itu bagian dari laporan keuangan sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, unsur-unsurnya biasanya tentang penjelasan perusahaan, ini tentang latar belakangnya atau ADRT-nya atau status badan hukumnya, kemudian tentang informasi kebijakan akuntansi yang digunakan, dan informasi kebijakan standar akuntansi keuangannya, kebijakan biaya kinerja pengguna laporan keuangan. Nah, biasanya ini untuk melengkapi laporan-laporan sebelumnya kayak laporan laba rugi, perubahan likuiditas, posisi keuangan dan arus kas. Nah, penjelasan lebihnya di catatan atas laporan keuangan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang materi dari laporan keuangan perusahaan jasa ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.